Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan ini adalah faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap tujuan suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena kepemimpinan ini merupakan suatu sifat yang harus betul-betul dimiliki oleh setiap pemimpin khususnya, karena sifat kepemimpinan ini juga adalah suatu sifat yang mempengaruhi kelompok atau individu dalam suatu organisasi. Artinya seorang pemimpin harus menguasai atau harus mampu mempengaruhi individu-individu dalam suatu organisasi, karena hal tersebut berkaitan juga tentang tujuan suatu organisasi. Kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa atau yang mendefinisikan mengenai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini merupakan suatu kegiatan atau tindakan mempengaruhi manusia atau individu, sekaligus seni dalam mempengaruhi individu atau kelompok. Setelah kita memahami dan mengetahui definisi secara umum tentang kepemimpinan, perlu juga kita ketahui ada beberapa teori-teori kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi ada beberapa teori yang perlu kita ketahui khususnya dalam suatu organisasi ini. Nah, yang pertama adalah teori sifat. Nah, teori sifat ini adalah teori yang mencakup kecerdasan, inisiatif, kejujuran, serta percaya diri yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dari beberapa aspek tersebut tentunya adalah adalah hal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, utamanya dari segi kecerdasan, kejujuran, kemudian percaya diri seorang pemimpin ini sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Mengapa demikian? Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, kemudian sifat kejujuran sekaligus sifat percaya diri, maka jiwa kepemimpinan dalam suatu organisasi itu tentunya akan memudar. Artinya seorang pemimpin ini juga tidak memiliki tingkat-tingkat kecerdasan yang sangat mendominasi terhadap perkembangan suatu organisasi. Nah, oleh sebab itu memahami mengenai teori kepemimpinan dalam organisasi, perlu juga kita ketahui penjelasan tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi ada beberapa aspek yang menjelaskan tentang gaya-gaya dalam kepemimpinan suatu organisasi. Yang pertama adalah gaya koersif. Jadi gaya koersif ini merupakan suatu sifat seorang pemimpin yang memerintah sesuai dengan kemauannya sendiri, tanpa ada bantahan dari orang lain. Nah, adapun untuk kelebihan dari gaya kepemimpinan koersif ini, yaitu seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara mendadak, tetapi masih dikategorikan keputusan yang tepat, sekaligus seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan dan mampu mempertimbangkan keputusannya tanpa ada pengaruh dari orang lain. Baik, kemudian gaya kepemimpinan yang bersifat otoritatif. Jadi jenis kepemimpinan ini bisa dikatakan jauh berbeda dengan
gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter. Dalam hal ini, jenis kepemimpinan ini yaitu adanya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang dia paparkan. Artinya, seorang pemimpin ini lebih mengutamakan atau memfokuskan visi yang dia paparkan terhadap perubahan-perubahan atau suatu organisasi. Nah, adapun untuk kelebihan dari jenis otoritatif kepemimpinan dalam organisasi ini, seorang pemimpin atau ketika seorang pemimpin menemukan anggota baru, lalu dia mampu mengajak bekerja sama dan mampu membuat perubahan-perubahan dalam organisasi tersebut, itu sangat mudah dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Nah, maksud dari jenis kepemimpinan ini yaitu seorang pemimpin lebih mengedepankan atau mengutamakan pendapat-pendapat dari anggota seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Artinya ada diskusi antara pemimpin dengan anggota organisasi dan mampu menciptakan suatu keputusan yang sangat tepat. Nah, adapun untuk kelebihan dari jenis kepemimpinan yang bersifat demokratis ini yaitu adanya keterbukaan antara anggota dengan seorang pemimpin lalu semua masalah-masalah atau problem-problem yang terjadi dalam suatu organisasi ini dapat diketahui oleh semua anggota dalam suatu organisasi tersebut.